Selamat pagi teman-teman, sahabat-sahabat, keluarga dan kerabat yang saya kasihi di dalam Tuhan. Perkenalkan, saya Rudi Hutahayan ingin menyampaikan satu kesaksian dengan tema yang memang sersan, serius tapi santai. Seriusnya adalah dengan tema bersama Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, melewati badai kehidupan dalam kaitan menang bersama Tuhan, melawan tantangan hidup. Ini berkaitan juga dengan menyangkut situasi krisis. Atau kalau saya bilang temanya lebih menarik, pertolongan Tuhan di saat sedang tidak ada uang, sedang kesulitan duit. Teman-teman semua, saya bersaksi bagaimana cara Tuhan menolong melawan atau melewati keadaan seperti ketika tidak ada duit. Saya tahu di antara teman-teman ada kalanya mengalami kadang-kadang sepertinya kekeringan. Orang lagi panen, kita ada kalanya mengalami kekeringan. Ada kalanya mengalami gagal panen. Nelayan lain mungkin banyak tangkapan ikan, kadang-kadang kita seperti nyari ikan 1 ekor saja belum dapat. Saya pernah mengalami keadaan seperti itu, dan untunglah saya mengalami solusinya adalah ora et labora, yaitu berdoa dan bekerja, mengalami kasih Tuhan. Saya ambil mulai dari ketika masa awal-awal berumah tangga. Ketika berumah tangga, saya posisi di Jakarta dengan pekerjaan sebagai guru les privat, ngajar murid di rumah-rumah, tidak menetap. Jadi penghasilannya kalau ada murid saja. Nah, waktu mau berumah tangga, calon istri saya waktu itu, sekarang sudah istri saya ya, dia ada pekerjaan di Medan. Dan saya punya prinsip, saya lebih nyaman kita tetap di Jakarta, berjuang di sini, dimulai dari bawah, dimulai dari nol. Kalau di Medan hari itu mungkin lebih nyaman menurut orang kebanyakan. Istri ada pekerjaan, rumah orang tua bisa saya gunakan sebentar sambil menunggu saya cari pekerjaan misalnya di Medan. Tapi bagi saya hari itu lebih ambil keputusan di Jakarta. Kita mulai dari nol. Jadi saya berangkat di Jakarta, istri saya masih harus menyelesaikan administrasi pekerjaannya sebulan lebih ya. Nah, begitu dia sampai ke Jakarta, dengan posisi kami waktu itu masih mengontrak rumah, tibalah suatu ketika keadaan dia sudah mengundurkan diri dari pekerjaan di Medan, dan dia harus ikut saya dengan rumah kontrakan kecil, kamar kontrakan kecil di Jakarta. Dia datang ke Jakarta pas kebetulan deadline
harus membayar kontrakan. Yang punya rumah kontrakan kasih kode, paling lambat besok harus bayar kontrakan. Sedangkan waktu itu saya sedang ngumpul-ngumpul duit uang les privat belum cukup. Tetapi kami berdoa, kami bersehati, meminta Tuhan menolong supaya jangan terlambat pembayaran kontrakan. Sesudah kami berdoa, tidak lama kemudian pintu rumah kontrakan diketuk. Ternyata ada orang membawa seberkas buku bahasa Mandarin yang harus diterjemahkan dari dalam bahasa Mandarin ke dalam bahasa Inggris. Dan orang itu berharap saya membantu menerjemahkannya karena penerjemah yang dipersiapkan sedang sakit. Jadi mereka dikejar target. Sebenarnya saya bukan orang yang berpengalaman di bidang penerjemahan bahasa Mandarin. Kalau menerjemahkan dari bahasa Jepang ke Indonesia bisa. Tapi ke dalam dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia dan Inggris belum pernah. Tetapi Tuhan baik. Saya diingatkan bahwa seminggu sebelum saya mendapatkan permintaan menerjemahkan teks Mandarin ke bahasa Inggris ini, ada murid les bahasa Jepang saya yang waktu itu tidak memberi duit les karena orang tuanya sedang tidak ada uang untuk les. Saya dikasih kamus besar bahasa Tionghoa ke bahasa Indonesia. Itu bisa untuk mengganti beberapa hari uang les. Karena saya terima, otomatis saya coba, saya bilang, saya berani menerjemahkannya. Dan puji Tuhan, karena saya menyanggupi untuk menerjemahkan buku Mandarin ke dalam bahasa Indonesia itu, saya dikasih DP 1 juta. Tentu bisa untuk menyelesaikan kontrakan rumah. Waktu itu tahun 2001 ya. Kontrak rumah di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, kalau tidak salah 350.000 rupiah. Maksudnya kontrak kamar ya, rame-rame. Puji Tuhan, saya lewati waktu itu. Dan sesudah bulan berikutnya, kami berdoa lagi supaya kami ada penghasilan lebih baik. Supaya untuk kontrak rumah jangan dikejar-kejar. Puji Tuhan, sesudah berdoa kami mendapatkan tawaran, saya dapat bekerja sebagai tenant relation di apartemen Bumi Mas di daerah Tarogong, Jakarta Selatan, dekat Pondok Indah. Hampir 3 tahun ya, 3 tahun setengah saya dapat 3 tahun setengah waktunya saya pengalaman tenant relation. Kami sempat 2 kali pindah kontrakan pada yang lebih baik, yang suasana lebih enak. Salah satu dari atasan saya dapat info kalau ada apartemen Gading. Saya jadi bekerja di apartemen Gading Mediterania, bergabung dengan Agung Podomoro sebagai supervisor customer service. Juga hampir 3 tahun saya berkecimpung di dalam penanganan komplain. Jadilah saya bekerja di Agung Podomoro sebagai supervisor customer service, menangani komplain. Sampai suatu titik ketika di mana saya melihat ada sesuatu hal di mana saya harus berhenti dan kembali tahun demi tahun saya bekerja pindah-pindah tempat. Sesudah dari Agung Podomoro, saya sempat juga bekerja di bagian kaca selama kurang lebih setahun. Lalu ada penerimaan saya bekerja di 1 tahun ya, di sales pemakaman dan peti jenazah di Rumah Duka Abadi. Setelah saya di sana selama berkecimpung setahun, saya kembali menjalani posisi semula.
kembali jadi guru bimbel, guru les, les bahasa Inggris, les bahasa Jepang. Saya mengajar di rumah-rumah, keliling Jabodetabek, di mana saja ada yang minta les, saya datangi. Sampai akhirnya, sampai pada suatu ketika, saya mengalami suatu kecelakaan. Dan dalam kecelakaan yang saya alami, saya tidak bisa lagi mengajar di luar. Tidak bisa naik motor, karena tangan saya patah di bagian lengan. Operasi 2 kali. Posisi itu membuat saya tidak bisa kemana-mana. Di situ saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, tunjukkanlah kasih-Mu. Pernah suatu ketika kami lagi kesulitan dengan keuangan, selama waktu itu saya masih harus menjalani berbagai hal, baik perobatan, setahun penuh kita tidak bisa mendapat penghasilan yang baik. Suatu saat tidak ada duit, saya dapat telepon dari kenalan, katanya ada orang di daerah Bekasi minta bantuan saya untuk bertemu dengan orang Jepang yang waktu itu dia ada masalah perjanjian yang tidak ditepati. Di perjalanan ketika saya menuju Bekasi, di handphone saya ada SMS, datang ya Pak, uang untuk mendampingi, menemani menghadap orang Jepang, saya dikasih 500.000. Saya datang, begitu saya dikasih uang 500.000, teman-teman, dia dapat telepon dari orang Jepangnya, melalui staf orang Jepang itu mengatakan bahwa meeting hari itu ditunda, jadi di cancel. Sementara uang sudah dikasih sama saya 500.000. Jadi saya bilang, bagaimana Pak ini? Kembali uangnya? Dia bilang, tidak Pak, Pak Rudi sudah datang. Yang Pak Rudi nggak salah, bahwa uang 500.000 itu nanti kalau dia ketemu lagi, dia akan bayar lagi. Benar Bapak Ibu teman-teman. Seminggu kemudian saya dipanggil lagi, dan dia kembali memberi saya 500.000 untuk mendampingi orang Jepang. Dan tahu apa yang harus disampaikan? Dia mengatakan pada saya untuk mengatakan satu kalimat pada orang Jepang itu, yang mengatakan, I don't believe you. Saya tidak percaya dengan janji-janjimu, orang Jepang. Cukup kontrak kita, kerjasama kita sampai di sini, katanya. Dan saya tidak usah lanjut dengan Anda. Saya hanya disampaikan mengatakan itu kepada orang Jepang. Lalu dia mengajak saya pulang sambil memberi uang 500.000 lagi. Karena dia bilang itu unek-unek yang dia ingin sampaikan, bahwa dia tidak bisa percaya lagi dengan orang Jepang itu menurut versinya. Lalu saya pulang. Tidak bisa diduga ya Bapak Ibunya, teman-teman ya. Kita lagi butuh duit, kita lagi perlu cara Tuhan bagaimana. 2 kali saya dipanggil, 500.000, 500.000 jadi 1 juta ya, hanya seminggu, hanya untuk mengatakan I don't believe you. Ya, saya nggak percaya lagi kepadamu, kata dia pada orang Jepang itu. Dan dia puas, terima kasih, puji Tuhan. Ada lagi cara Tuhan menolong adalah ketika pernah istri saya baru operasi kista, dan waktu itu kami banyak keluar duit. Gaji saya dari penghasilan di apartemen banyak yang tersedot untuk obat. Jadi banyak hal bolak-balik rumah sakit kita kosong duit. Untuk bayar kontrakan waktu itu ya, saya masih pernah kontrak waktu itu. Waktu istri saya masih operasi kista. Lalu bagaimana cara Tuhan menolong? Seorang bapak, teman kami di Abalok Selatan, yang tidak pernah saya duga, karena menurut saya ekonominya hampir sama kayak saya, pas-pasan aja waktu itu. Tiba-tiba datang, tidak tahu dari mana dia alamat kami, dia bilang sudah dapat alamat. Dan begitu datang, dia bilang disuruh Tuhan menyampaikan kepada kami sebuah amplop 500.000. Waktu itu uang kontrakan saya 500.000 Bapak Ibu Saudara. Tepat, kami bisa langsung bayar hari itu. 2 minggu kemudian dia mengajak saya untuk berdoa untuk orang-orang sakit di rumah sakit Fatmawati.
Dan kami memilih rumah sakit Fatmawati yang di bagian rame-rame, ya, bukan yang di kelas VIP. Jadi tidak ada sama sekali berharap kalau ada orang membayar atau mengongkosi kita. Karena doa kami adalah bagaimana mendoakan orang-orang yang miskin lah, kata apa lah ya, yang kelasnya di bawah lah. Jadi kita murni, tidak ada mengharap. Kalau VIP kan nanti bisa ada harapan dikasih duit nih. Tapi tidak, kita pilih yang orang bilang kelas bawah. 25 orang kami doakan supaya sembuh, supaya Tuhan menolong, kami layani. Orang yang ke-21 sampai 24 seperti yang kami bilang, tidak kami duga, seperti sudah kami duga, pasti tidak akan ada ngasih apa-apa, dan kita ikhlas. Tapi pada saat mendoakan orang yang ke-25, tangan saya dan tangan Om Pit tadi yang mengajak saya berdoa ini ditahan sama pasien. Dia bilang di bawah bantalnya ada duit yang katanya waktu kami berdoa, Tuhan suruh harus dikasih sama kami berdua. Jadilah kami mendapat masing-masing 200.000. Tidak ada yang duga. Memang waktu itu saya lagi perlu duit. Karena banyak hal yang harus kami lakukan untuk kontrol pengobatan dan sebagainya. Bagaimana lagi cara Tuhan menolong? Ada saja Bapak Saudara. Lambat laun saya buka bimbel di rumah. Jadi bimbel itu kami buka di rumah ini di Tanah Merah tahun 2012. Di dalam menjalankan bimbel ini ada kalanya kami mengalami panen, dalam arti banyak murid. Ada kalanya mengalami seperti orang kekeringan kalau di pertanian. Kekeringan dalam arti tidak ada murid sama sekali untuk bulan puasa, bulan bagi rapot, di mana orang libur-libur ya. Ini jauh sebelum ada masalah corona. Jadi pada bulan-bulan tertentu kita hanya hidup dari makan uang tabungan. Jadi kita pada-padakan, walaupun juga uang lesnya juga tidak banyak. Karena kita tinggal di daerah sederhana, tidak bikin mahal. Jadi pada saat seperti itu, saat tidak ada murid itu, disitulah kadang-kadang mengalami apa yang dialami Nabi Elia di sungai Kerit. Dia tidak ada makanan, tapi Tuhan suruh burung-burung gagak untuk mengirimnya roti. Burung-burung gagak itu melambangkan orang yang Tuhan suruh melengkapi berkat bagi kita di saat kita tidak mampu mencari sendiri. Contoh, tunggagak yang saya alami adalah beberapa kali ketika musim kering, musim tidak ada murid, musim liburan, Tuhan suruh ada orang tua beberapa yang lebih mampu datang bawa uang les 3 bulan langsung. Nih 3 bulan nih. Sehingga tertutup sambil menunggu sebulan kemudian ada orang ini bisa untuk kita sehari-hari ya. Kadang-kadang ada yang tidak diduga, dia sudah bayar dulu untuk bulan-bulan berikutnya. Nanti kalau mau berikutnya, itu seperti itu pertolongan Tuhan sambil menunggu waktu-waktu berikutnya. Juga ketika sedang tidak ada duit ini, ketika berdoa, ketika berusaha memandang pada Tuhan, Tuhan menolong. Puncak dari ke masalah yang berat, yang tiada duit yang kita alami adalah ketika terjadi COVID-19 pandemic. Corona membuat hancur bukan hanya kesehatan dari sebagian masyarakat, tapi Corona juga sempat menghancurkan income. Satu-satunya waktu itu mulai dari bulan 2, kita sudah mulai sepi murid di bimbel. Orang sudah mulai datang satu-satu karena sudah mulai ada kekhawatiran akan corona di mana-mana. Sekolah mulai diliburkan massal. Otomatis kalau libur sekolah, libur juga bimbel. Murid yang datang hanya 1-2, tidak ada penghasilan lagi. Tidak cukup penghasilannya untuk makan. Tentu disitulah kita lihat Tuhan ada. Pada saat saya sudah bingung, karena kita selama ini hanya bimbel, tidak ada bisnis, tidak ada dagang waktu itu, modal juga tidak ada untuk jualan. Kiri kanan kita sudah ada warung, tidak mudah untuk membuat jualan apa. Bahkan saya sempat harus ditolong oleh gereja, dana bantuan sosial tempat menolong saya selama 3 bulan. Ada teman yang katanya bermimpi
itu Tuhan suruh menolong saya, karena katanya dia ada mimpi bertemu saya dan Tuhan perintahkan dia berkati Pak Rudi. Itu salah satu berkat Tuhan. Ada family yang kadang tidak diduga menelepon, nanya kabar, dan mengatakan saya transfer untuk memberkati Rudi. Demikianlah banyak hal Tuhan menolong. Dan sudah 3 bulan tidak ada lagi dana bantuan gereja. Disitulah Tuhan menolong saya lebih banyak langsung. Melalui saya berdagang telur, berdagang facial, nah yang saya gunakan ini. Jadi banyak memberkati saya. Banyak yang beli facial. Buat pelindung kerja di kantor, buat guru bekerja, guru pembimbing, buat counselor, buat orang yang berhadapan dengan banyak tamu, registrasi, loket, orang-orang yang di bagian security, polisi, dokter membutuhkan ini. Dan banyak membeli dari sini memberkati saya. Jualan telur juga tidak mudah. Karena tantangannya telur tidak bisa lama-lama. Karena saya bukan pemain lama, saya bukan pemain bisnis telur yang sudah kawakan. Saya masih baru. Saya berdoa kepada Tuhan, bagaimana Tuhan supaya jualan telur ini laku. Saya dibantu oleh berkat Tuhan, saya dibantu oleh banyak teman-teman, baik pemimpin pelayanan, pemimpin gereja, yang mempromosikan telur yang saya jual ini supaya banyak beli. Dan bukan hanya orang gereja saja beli. Orang-orang dari kiri kanan juga ada yang beli, dan juga dari orang yang tidak saya kenal. Tiba-tiba banyak masuk WA, Pak, saya dari bapak ini, dari ibu ini, tahu bahwa bapak jual telur. Dan dari mereka saya jadi banyak pelanggan. Paling banyak di daerah Kelapa Gading. Suatu saat saya lewat Gading Kirana, wah saya lihat dari luar nih, Gading Kirana ini banyak rumah ini. Gimana caranya Tuhan supaya bisa jualan telur di Gading Kirana? Banyak teman saya di Gading Kirana, tapi tidak ada yang minat beli telur. Jadi saya tidak bisa mengharap mereka. Tetapi Tuhan baik. Di antara ibu-ibu yang menjadi penggerak di Gading Kirana, ada yang berteman dengan pelanggan telur yang saya kirim di daerah Mitra Gading Villa. Dari ibu ini, akhirnya saya ketemu seorang ibu di Gading Kirana yang punya banyak grup-grup warga. Dan saya jadi paling banyak punya pelanggan di Gading Kirana lewat ibu yang satu ini. Karena dia pengurus gereja Katolik di Kelapa Gading yang warganya banyak menjadi jemaat di gereja Katolik itu. Jadi selain di gereja saya juga ada gereja-gereja lain yang menolong jadinya. Itu adalah cara Tuhan. Dan karena kalau hanya penghasilan telur saja sedikit, tidak bisa mencukupi untuk nafkah, hanya itu saja. Saya Tuhan bukakan jalan berkat lain. Di antara yang jadi pembeli telur saya juga ada yang punya stok jeruk manis, jeruk peras baby orange. Itu juga jadi saya titip jual ke saya, jadi saya jual banyak ke pelanggan-pelanggan telur. Dari situ kena ada pelanggan telur yang minta tolong dibeliin bawang putih, bawang bombay, bawang merah. Saya jadi bisa ikut jualan bawang putih, bawang bombay, bawang merah. Mereka juga ada yang minta tolong dibeliin daging. Ya udah, saya ke pasar, saya beli daging. Mereka tahu harga, dinaikin. Itu sebagai tanda mereka menghargai ya. Banyak hal cara Tuhan. Juga facial ini juga. Facial ini, pelindung ini juga dari yang beli telur. Ini jualkan dong, saya jual. Sehingga bagi saya melihat ketika ada ancaman pandemik, ada ancaman krisis ekonomi, ada ancaman tidak ada uang, mari kita memandang kepada Tuhan. Tuhan ada di situ. Tuhan melihat kita. Dia sanggup membukakan jalan ketika tidak jalan lain. Saya melihat di antara teman-temanku, keluarga dan kerabat, ada mungkin di antara kita yang sedang berdoa, bergumul, ada yang kesulitan, ada yang keluar dari pekerjaan, ada yang tidak tahu jualan atau bagaimana modalnya. Saya sudah pernah mengalami seperti itu. Ini waktunya kita ora et labora. Mari berdoa dan berusaha, dan Tuhan akan memakai ora et labora itu. Berdoa dan bekerja itu adalah sayap untuk kita, seperti burung Raja Wali. Sayap itu harus kita kembangkan. Sayap itu harus digerakkan.
Orang etlabora adalah sayap untuk bisa menjadi seperti burung Raja Wali yang bebas, bergerak, maksimal. Dengan semangat yang dari Tuhan, kita bersyukur bersama Tuhan, kita lewati masa krisis. Tuhan menolong saat tiada uang, Tuhan akan bukakan jalan saat tiada jalan. Jika Tuhan sudah membuka jalan bagi kita, tidak seorang pun dapat menutupnya. Jika Tuhan mengangkat hidup kita, derajat kita, tidak ada yang bisa menurunkan. Mari kita berserah diri kepada Tuhan, ingat janjinya, Dia berserta kita. Tuhan memberkati.